Shalom jemaat terkasih, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, buat kami dapat memahaminya, dan juga mampukan kami untuk dapat mengaplikasikan dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih, saya akan berbicara mengenai kasih tanpa syarat. Ketika Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Muncul pertanyaan, seberapa besar yang dimaksud oleh Yohanes ketika mengatakan karena begitu besar? Dan kasih Allah yang dimaksud oleh Yohanes itu kasih yang seperti apa? Apakah kasih yang sama dengan kasih seorang ibu, orang tua kepada anaknya, atau anak kepada orang tua, atau kasih antar sesama manusia, atau kasih dalam lingkup saudara-saudara, atau kasih yang seperti apa? Kasih seseorang kepada hewan peliharaannya misalnya. Kita temukan di beberapa negara ada orang yang begitu kaya dan menulis surat wasiat. Ketika surat wasiatnya dibacakan, seluruh harta warisannya tidak diwariskan kepada kerabatnya, tetapi kepada hewan peliharaannya. Kasih yang seperti apa? Yohanes menulis dalam bahasa Yunani, utos gar igapisen oteos ton kosmon. Ternyata kata yang dipakai untuk mendefinisikan kasih Allah adalah agape. Mungkin kasih itu belum masuk dalam kosakata manusia, karena manusia belum menemukan rujukannya kasih yang seperti itu. Filia ada, eros ada, storge ada, tetapi agape yang seperti apa? Baru ketika Yesus melaksanakan misinya, manusia kita menemukan kosakata baru yang disebut agape, yaitu kasih Allah kepada manusia. God's unconditional love. Kasih yang walaupun tanpa syarat. Sekalipun manusia tidak setia, tapi Allah tetap mengasihi kita. Kalau kita mau bandingkan dengan kisah Nabi Hosea misalnya, Allah selalu memakai cara-cara yang konkret untuk menjelaskan maksudnya. Seperti ketika Ia menyuruh Yeremia pergi ke tukang priuk untuk menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh otoritas. Ketika Dia membentuk sebuah bencana, jika bencana itu belum sesuai dengan kehendak hatinya, Ia dapat menghancurkannya dan membentuknya kembali. Dan yang dimaksud Yohanes dengan kasih adalah kasih Allah yang tanpa syarat. Seperti ketika Allah menyuruh Hosea kembali menikahi istrinya yang berselingkuh. Itu untuk menjelaskan bahwa bangsa Israel itu yang secara rohani adalah mempelai Allah yang dipilih oleh Allah, sudah berselingkuh, berzina, tetapi Allah tetap mengasihi Israel. Dan itu dicontohkan melalui Nabi Hosea. Di dalam Kristus Yesus kita memahami agape, kasih Allah kepada manusia. Allah yang adalah pencipta kita mau menerima kita apa adanya sekalipun kita sudah berdosa. Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Ketika Allah mengasihi kita, itu adalah sebuah karunia, grace, amazing grace. Kita yang seharusnya tidak layak menerimanya, tetapi Allah berikan kasih itu kepada kita. Kasih yang seperti itu yang dimaksudkan. Maka ada satu bacaan yang menarik dalam Yohanes 21
ketika Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, 3 kali Yesus bertanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" 3 kali Yesus tanyakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Coba jemaat terkasih, bayangkan jika seorang suami bertanya kepada istrinya atau sebaliknya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sudah dijawab, "Ya, saya mengasihi engkau." Kemudian pertanyaan kedua, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dijawab, "Iya, saya mengasihi engkau." Lalu beberapa saat kemudian pertanyaan itu ditanyakan kembali. Apakah itu tidak mengganggu? Pasti orang yang ditanya itu akan mulai berpikir, orang ini tidak mempercayai saya. Waktu Yesus tanyakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" 2 kata pertama yang dipakai adalah Simon Iwanou agapasme. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sampai pertanyaan ketiga, Yesus menggunakan kata filia. Simon Iwanou phileisme. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Apa maksudnya ini? Saya mendapat satu berkat dari bagian firman Tuhan ini. Allah tahu betul kemampuan kita. Dan kenapa pertanyaan ini diajukan kepada Petrus juga sebuah isyarat yang sangat jelas, karena Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Lalu pertanyaan ini ditanyakan kepada Simon, kepada Petrus, agapasme. Tuhan tahu betul bahwa kita belum mampu mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka Tuhan menurunkan standarnya menjadi phileisme. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Secara teologis saya mengatakan bahwa kita hanya dapat mengasihi Allah dengan cara Allah mengasihi kita, dengan kasih agape, hanya dapat dimampukan sesudah Roh Kudus diberikan kepada kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu mengasihi Allah sebagaimana Allah mengasihi kita. Baru sesudah Roh Kudus diberikan kepada kita atau Petrus mampu mengasihi Allah sebagaimana Allah mengasihi dia dengan cinta agape. Berkaitan dengan pertanyaan Yesus ini kepada Simon, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Maka itu berarti Petrus harus meninggalkan semua hal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Kita tahu di bagian awal, sesudah Yesus bangkit, 21 ayat 3 Yohanes, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-teman yang lain, rasul yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Artinya aku akan kembali kepada kehidupanku. Dan teman-teman yang lain bilang, "Kami pergi juga dengan kau." Itulah yang ditanyakan Yesus kepada Petrus. "Do you love me more than this?" Lebih dari kehidupanmu yang biasa engkau kenal, lebih dari komunitas kamu, lebih dari pekerjaan kamu, lebih dari segala sesuatu yang selama ini kamu nikmati dalam hidup kamu. Kita dapat mengatakan, "Iya Tuhan," hanya ketika Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Karena itu ayat 19 mengatakan, ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi sesudah Petrus dan para rasul lain menerima Roh Kudus, mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Dan mereka dapat mengasihi Allah dengan kasih agape. Dan mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Menggembalakan domba-domba yang dipercayakan. Kita semua adalah umat pilihan, umat tebusan. Dan kita punya kewajiban juga untuk membawa orang lain, secara khusus keluarga kita, menggembalakan orang lain untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya dimampukan kalau kita sudah menerima Roh Kudus, sehingga kita dapat mengasihi Allah sebagaimana Allah mengasihi kita. Jika kita belum mampu melakukan itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Allah? Allah bertanya kepada kita, do you love me more than this? Agapas me? Kleon tuton. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, juga memampukan kami untuk mempraktekkan apa yang sudah kami pahami dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.